Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya lanjutkan materi pada mata kuliah antara ilmu agronomi. Dilanjutkan materi oleh Pak Fedri, baik dari anatomi tanaman, morfologi tanaman, kemudian organ reproduksi tanaman. Fokus materi yang saya sampaikan itu terkait dari perbanyakan tanaman. Untuk perbanyakan generatif, ini kita mulai dalam membentuk biji tersebut. Diawali dengan pembungaan. Topik secara umum yaitu inisiasi pembungaan atau proses membentuk bunga. Di awal slide ini saya tampilkan tabel, ini salah satu tugas untuk saudara. Saya sampaikan nanti di adlink. Tafsirkan maksud dari tabel itu, hasil dari tugas ini akan kita diskusikan. Secara umum di sini ada dua sumber bahan perbanyakan, yaitu dari biji dan perbanyakan vegetatif. Struktur organ reproduksi tanaman ini terpisah. Bagian kanan ini Angiospermae, bunga terbuka. Kemudian di bagian kiri ini Gymnospermae. Ada Angiospermae kan bunga terbuka. Ini nampak semua organ reproduksinya, bagian jantan maupun yang betina. Oke, dengan Gymnospermae ini bunga tutup. Nah, terpisah antara bunga jantan dengan betinanya. B ini yang betina ya. Kemudian yang A ini yang jantan. Betina ini nampak di sini ada ovulnya. Struktur organ reproduksi yang Angiospermae sebenarnya apa saja? Ini kelopak, ada putih dan benang sari. Nah, yang organ jantan mana organ yang betina sudah tentu sudah tahu ya. Ada yang berbunga sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Apa bedanya? Ini sudah harus tahu juga. Dominan Gymnospermae seperti gambar yang tadi ya, disusun oleh kelopak pun sisik, bracts dan scales. Dia terpisah antara jantan dan betinanya. Bunga jantan itu dari dua kantung tepung sari polen. Karena yang betinanya juga dia memiliki dua ovul. Fase sebelumnya disebut dengan fase juvenil. Fase ini mulai dari percambahan hingga dia menjadi tanaman dewasa. Jika dia mencapai dewasa, dia sudah menyimpan ya energi dari tumbuhan tadi. Dia simpan energi berupa cadangan makanan kayak untuk pembentukan bunga. Dan energi ini yang dikumpulkan hasil dari fotosintesis selain untuk pertumbuhan saat fase vegetatif, akan memasuki fase generatif, digunakan sebagai bahan utama untuk pembentukan bunga. Ketika dia sudah dewasa, cadangan makanan tadi mengalami perubahan kualitatifnya mengarah ke pembungaan. Fasenya seperti apa? Nah, pada fase pertamanya dia akan membentuk primordia bunga, yaitu bakal tunas bunga yang akan membentuk kuncup bunga. Ya, ini belum tampak, tapi tanda-tandanya ada. Tumbuhnya tanaman ini makin lambat, seolah-olah berhenti tumbuh. Jadi pertumbuhan vegetatifnya itu, kalau misalnya batang, dia pemanjangan batangnya seolah-olah berhenti. Tapi ada juga yang tipe pertumbuhan tanaman ini dia tidak berhenti tumbuh. Ada juga seperti itu. Tapi keumuman tanaman ya seolah-olah berhenti tumbuh. Kemudian ruas-ruas batang itu ada buku, ada ruas. Antar buku makan dengan ruas. Nah, ruas ini makin ke atas tersusun semakin pendek, mengarah ke pembentukan bunga. Titik tumbuh mulai melebar. Jadi pada ujungnya itu pucuknya terminal ya ataupun pucuk aksial ketiak daun, ada titik tumbuhnya melebar. Jadi seolah-olah itu dia membengkak. Nah, bagian ujung batang dia membentuk setengah bulat atau kerucut yang tumpul. Jadi tidak meruncing lagi. Kalau biasanya dia meruncing, dia masih menghasilkan tunas-tunas. Proses pembentukan bunga ini ada 4. Pertama, induksi atau inisiasi bunga. Ini menjelaskan diferensiasi primordia bunga. Pembentukan bagian-bagian bunga secara umum tidak tampak karena dia terjadi secara fisiologis di dalam tubuh tanaman. Kemudian penyusunan organisasi bunga. Sudah jelas bagian-bagiannya. Kalau tadi itu masih mengarah, kali ini sudah membentuk bagian-bagian bunga. Proses berikutnya adalah pematangan bunga. Biasanya terjadi bersamaan dengan proses pertumbuhan bagian-bagian bunga. Proses terakhir adalah antesis, itu bunganya mekar. Induksi bunga ini tahapan awal ketika kuncup vegetatif dirangsang secara biokimia di dalam tubuh tanaman untuk membentuk pucuk reproduktif. Jadi di sini jelaskan tidak ada wujud morfologi dari luar karena dia terjadi di dalam tubuh tanaman. Inisiasi pembungaan merupakan perubahan morfologi jauh sebelum kuncup bunga, sebelum muncul tanda-tanda organ bunga ini terbentuk. Bervariasi terbentuknya ya, ada yang 4 sampai 5 bulan. Nah, di sini juga dijelaskan daerah tropis inisiasi sampai berbunga waktunya singkat. Bila ini keuntungan bagi kita di daerah tropis ya, di daerah iklim subtropis ini butuh waktu yang lama. Penelitian banyak di daerah subtropis sana bagaimana mempercepat pembungaan. Ada yang mengalirkan dengan udara panas, coba kan di daerah Jepang di greenhouse-nya, dan ada juga dengan kondisi kering agar tanaman ini merespon untuk mengarah ke pembungaan. Faktor yang mempengaruhi induksi pembungaan eksternalnya dari luar
yaitu suhu, stres air seperti yang saya sampaikan tadi. Di subtropis banyak penelitian ini dilakukan karena tadi itu panjang waktunya antara inisiasi bunga sampai dia membentuk bunga. Nah, bagaimana mempercepatnya? Dilakukanlah penelitian baik dengan suhu panas, suhu dingin, keringkan atau stres air. Nah, faktor internal ya ada kandungan nitrogen, karbohidrat di dalam tanaman, asam amino, protein, kemudian hormon. Kemudian ada juga faktor manipulasi. Jadi contohnya adalah dengan ringing, yaitu pelukaan terhadap batang tanaman. Ringing tadi kenapa dia bisa mempercepat pembuahan? Dugaan pertama itu dia karena dia lakukan pelukaan, diputus arus transportasi, transfer nutrisi air dari akar ke bagian daun, sehingga dari atas, dari daun itu dihasilkan fotosintat dari tajuk ya ke akar tidak terjadi. Dia menumpuk karbohidrat ini di bagian tajuk. Penumpukan karbohidrat ini akan meningkatkan nisbah C per N. C ini karbon, N ini nitrogen yang merasa ke pembungaan. Seperti yang kita jelaskan tadi, ada faktor internalnya adalah ada kandungan nitrogen dan karbohidrat. Dugaan kedua, hambatan translokasi karbohidrat ke akar, kita bicara bagian bawah tanaman, terus tadi di bagian batang ya, menyebabkan akar kekurangan energi karena translokasi dari daun, hasil fotosintat dari daun itu tidak sampai ke bagian akar, dia kekurangan energi melakukan aktivitasnya, apakah pemanjangan akar, kemudian generasi perakaran. Nah, fungsi akar dalam mengabsorpsi air, unsur hara, sintesis hormon tumbuhan akan berkurang. Mudahnya absorpsi hara, terutama nitrogen, ini menyebabkan nisbah C per N-nya pada tajuk itu meningkat. Karena N yang diambil sedikit, karena perakaran kekurangan energi, fungsi dia mengambil air juga tidak ada. Dia absorpsi air akan berkurang. Absorpsi ini adalah penyerapan air, bahkan stres air pada bagian bawah tanaman. Memberikan sinyal ke bagian ke tanaman untuk percepat munculnya bunga. Proses berikutnya adalah terjadi penyerbukan, itu transfer serbuk sari ke kepala putik, pertukaran genetik, bahan genetik. Tampak di sini kenapa bisa serangga ini lebah ini bisa dia melakukan penyerbukan, dan memiliki bulu-bulu halus. Untuk serbuk sari yang lengket ataupun yang halus, dia akan menempel pada tubuh serangga ini. Jika dia mengambil sarinya ke bunga-bunga yang betina, menempel serbuk sari pada tubuh ini ke kepala putik. Proses dari penyerbukan tadi, penyerbukan sendiri yaitu transfer serbuk sari pada bunga yang sama atau pada bunga yang berbeda tapi pada pohon yang sama. Penyerbukan silang adalah transfer benang sari kepada tanaman yang berbeda. Contohnya ini adalah tanaman jagung. Jika saudara menanam jagung manis ya, dengan jagung pipil, itu kultivar berbeda ya. Saudara tanam serentak, itu akan terjadi penyerbukan silang. Hasilnya apa? Saudara tidak akan dapati ya jagung manis tadi, karena dia terjadi penyerbukan silang. Ada kemungkinan serbuk sari dari bunga jagung pipil itu jatuh ke bunga betina dari jagung manis, sehingga dihasilkan tidak manis lagi jagung. Oleh karena itu ada isolasi jarak atau isolasi waktu untuk menanam beberapa jenis tanaman yang bersifat penyerbukan silang. Jadi kita masuk ke masa reseptif atau kematangan tepung sari. Masa reseptif itu adalah masa di mana organ bunga jantan ini bisa menyerbuki, bisa memberikan gen ke bunga betina. Kematangan tepung sari ini berhubungan dengan penurunan kadar air. Ini ada faktor fisiologisnya di sini. Nah, secara visual tepung sari yang matang itu ya dideteksi dari warna dan kelekatan. Sudah cerah warnanya, dan tepung sari ini dibawa oleh serangga tadi, sudah lengket ya. Sedangkan putik ini ada 4 di sini yang ditandai dengan masa reseptif dan kematangannya, yaitu perubahan warna lebih terang, kemudian pembesaran pori-pori kepala putik, dan tangkai putik itu berangsur menjadi kurus. Permukaan putiknya itu menghasilkan cairan atau sekresi. Kalau sekresi yang dikeluarkan oleh tanaman tapi dia dibutuhkan oleh tanaman, ada keuntungan bagi tanaman. Sedangkan ekskresi itu dikeluarkan tanaman karena tanaman tidak membutuhkan. Faktor penyerbuk ini ya secara alami ada 2 ya. Biotik ini yang makhluk hidup, bisa serangga, bisa siput, kemudian yang abiotik oleh angin dan air alam. Proses penyerbukannya dengan bantuan hewan dapat berinteraksi secara mutual dengan hewan tersebut, jadi saling menguntungkan. Dia serangga, dia mengambil sari-sari dari bunganya, dan secara tidak langsung dia melakukan penyerbukan. Dibantu oleh lebah disebut dengan Entomophilus. Bagaimana karakter bunga yang diserbuki oleh lebah tadi? Nah, ini ada beberapa kriteria. Di sini ada 5. Mempunyai mahkota bunga yang mencolok, ada daya tariknya, kemudian menghasilkan cairan nektar bunganya, kemudian tepung sarinya gumpal dan lengket. Malah bunga ini tempat berlindungnya, makanya karena rutinitas dia ke arah bunga itu, secara langsung dia lakukan penyerbukan. Itu sebagai tempat berkembang biak. Faktor dari angin disebut dengan Anemophilus. Ini karakter bunga seperti apa? Tepung sarinya berlimpah, kemudian dia kecil dan ringan, bisa ditiup oleh angin, gitu ya, dan butirannya lepas.
Setelah jadi penyerbukan, kemudian dihasilkan embrio tadi ya, biji tadi. Dalam biji itu ada embrio. Apa itu embrio? Ya, miniatur atau bagian tanaman yang kecil yang sedang istirahat. Ya, ketika dia nanti kecambah, dia akan tumbuh kembang. Ada embrio, endosperm, ya, di cadangan makanan yang disimpan ya, atau kotiledon, endosperm atau kotiledon, kemudian kulit biji, seed coat. Ini mengantisipasi preventif alamiah tanaman terhindar dari faktor Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman. Baik. Azab mau minum, bibirnya agak pecah-pecah. Anatomi dari bagian biji tempat di sini. Ini bagian embrio yang disebut dengan embryonic axis ya. Ini pada kedelai ya, pada kedelai karena ini ada hilumnya. Ini yang membedakan antara kedelai, ada jenisnya namanya Angiospermum dan Tanggamus. Nah, lihat saja ini hilumnya. Kalau Angiospermum ini hilumnya ini dia agak warna ke pink, sedangkan Tanggamus dia agak warna gelap. Dari embryonic axis ini ada bakal akar dan bakal daun. Nah, ini cadangan makanannya. Nah, ini kulitnya, seed coat. Nampak di sini adalah embrionya yang akan tumbuh nantinya. Ini embrionya, ini kulit bijinya, ini endosperm. Saat praktek kecambahan atau uji kecambah nantinya akan tampak oleh saudara. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Terkait tugas silakan cek linknya secara berkala, kemudian segera kirim tugasnya karena dia berjangka waktu. Jangan sampai lupa yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.